Makanya kita mendapati kisahnya 3 orang di dalam gua. Mari kita bedah hadis dalam riwayat Bukhari. Hadis ini bagus banget. Ada 3 orang masuk di dalam gua, lalu tertutup. Dan tentunya Allah menjadikan 3 orang ini tercepit di dalam gua dengan batu yang besar karena ingin memberikan pelajaran sepanjang kehidupan manusia yang beriman. Yang pertama ngomongnya apa? Saya jatuh cinta kepada wanita dan tidak ada yang saya ingin lakukan kecuali adalah mencampuri wanita itu. Ketika saya mendapatkan celah, wanita itu memiliki hutang. Lalu dia ingin mengambil hutang dan saya memberikan hutang kepadanya dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga saya menawarkan supaya saya bisa mencampurinya, dan ketika saya bisa untuk melakukannya dan ketika tubuh saya sudah di atas tubuhnya, maka dia berkata, takutlah kepada Allah, dan saya tinggalkan perempuan itu karena saya takut karena Allah. Zona nyamannya itu kan zona syahwatnya, dia tinggalkan. Dan saya melakukan itu ya Allah karena Engkau. Maka pada saat itu ketika orang tersebut berkata, kalau Engkau ridhoi amal yang aku lakukan itu ketika aku meninggalkan, sedangkan dorongan syahwatku begitu besar kepada perempuan itu, tapi aku tahan dorongan syahwat itu walaupun aku sempat di atas tubuhnya dalam kondisi tidak ada lagi baju. Kalau ini Engkau terima, geserkanlah batu ini. Dan batu itu bergeser. Kenapa? Karena amal yang paling menuntut pengorbanan itu paling cepat menembus pintu-pintu langit. Yang kedua apa? Saya seorang anak. Kebiasaan saya memberikan minum kepada orang tua saya. Baru saya berikan minum kepada anak saya. Malam itu saya terlambat ketika saya terlalu asyik masuk ke dalam hutan, pulangnya terlambat, mendapati bapak dan ibuku sudah tidur. Dan kebiasaan aku adalah minum susunya kepada orang tuaku dulu, baru meminumkan itu kepada anak. Ini jadi pelajaran penting, Pak. Anak laki-laki itu tetap pintu surganya sama ibu, bukan istri. Maka pada saat itu, maka saya itu ketika mendapati orang tua saya sudah tertidur, maka saya memegang air susu itu dan saya tidak minumkan kepada anak saya, walaupun anak saya sepanjang malam tantrum ketika meminta air susu itu. Saya bertahan sepanjang malam dengan tentunya tangisan anak-anak saya, dan pastinya istrinya ngomel atau tidak ngomel, Pak? Ya pasti ngomel lah. Dan saya tidak berikan air susu itu kecuali kepada ibu dan bapak saya dulu. Kalau menurut logika kita, Pak, yang bukan wali kayak mereka, logika orang awam, apa sih susahnya ngasih susu dulu sama anak? Nanti setelah itu ngambil susu lagi kalau ibu dan bapaknya sudah bangun, iya atau tidak? Itu kan logika orang awam. Perspektifnya wali mah beda, Pak. Ini wali nih, tiga-tiga ini walinya Allah ini. Saya bertahan tidak memberikan air susu itu kepada anak-anak saya sampai anak-anak saya menangis, meraung-raung, tertidur di dalam tangisan mereka. Dan pagi harinya baru orang tua saya bangun dan saya minumkan itu pertama kali kepada ibu dan bapak saya. Barulah setelah itu saya minumkan kepada anak saya.